Nah, di sini untuk CV informasi umum sudah checklist hijau untuk statusnya. Kemudian untuk CV pengalaman pengembangan profesi di sini sudah checklist hijau dan dokumen penting sudah checklist hijau. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke beranda. Nah, di sini akan muncul pop-up pengumuman. Kita pilih kirim untuk kirim berkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan jajaran operator andalan? Jumpa lagi di channel Wansun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara daftar UKKJ guru di uji kompetensi SIM PKB dari awal sampai dengan kirim berkas. Nah, apabila guru atau pengawas ingin mengikuti UKKJ, maka guru atau pengawas sekolah harus mengikuti alur UKKJ. Nah, di sini ada alur UKKJ untuk tahun 2025 untuk guru atau pengawas sekolah. Yang pertama, harus koordinasi ke Dinas Pendidikan. Guru atau pengawas sekolah yang ingin naik jenjang wajib melapor ke Dinas Pendidikan, kabupaten atau kota atau provinsi tergantung jenjang sekolah. Dinas akan mengecek ketersediaan formasi, kelengkapan berkas, dan kelayakan mengikuti UKKJ. Kemudian yang kedua, pengusulan peserta oleh Dinas. Dinas akan mengusulkan nama-nama peserta ke SIM PKB jika dinilai memenuhi syarat. Jika belum memenuhi, peserta diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan. Kemudian yang ketiga, undangan pendaftaran di SIM PKB. Nah, di sini untuk guru atau pengawas yang lolos tahap awal akan mendapat notifikasi undangan UKKJ di SIM PKB masing-masing. Peserta harus login dan menyatakan kesediaan ikut uji. Baik, di sini saya sudah masuk di mesin penelusuran Google. Nah, di sini saya akan ketikkan uji kompetensi Kemdikbud. Ini dia, kita pilih. Nah, maka akan muncul dari hasil pencarian. Di sini ada paling atas portal uji kompetensi. Nah, ini dia alamat URL-nya, ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih masuk. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selamat datang di aplikasi uji kompetensi. Silahkan masukkan surel atau email dan kata sandi Anda untuk melanjutkan ke aplikasi. Nah, di sini kita bisa login menggunakan akun SIM PKB. Kita masukkan di sini akun SIM PKB dan kata sandi. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita pilih masuk. Nah, kemudian di sini juga kita bisa masuk menggunakan akun Simpatika atau akun siaga. Kita scroll ke bawah. Dan yang terakhir, kita bisa login menggunakan akun Belajar ID yang sudah ditautkan ke SIM PKB atau SIM PKB yang sudah ditautkan ke Belajar ID. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan login menggunakan akun Belajar ID. Nah, di sini saya sudah masuk menggunakan email Belajar ID. Ini dia, sudah masuk menggunakan email Belajar ID. Kita pilih di sini, kita klik. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih SIM PKB admin atau personal. Nah, di sini kita pilih masuk. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih program lain. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih uji kompetensi. Nah, di sini kita klik. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti berikut ini. Ini dia informasi pendaftaran. Nah, di sini untuk opsi pilihan program uji kompetensi UKKJ jabatan fungsional guru jenjang ahli muda ke ahli madya periode 1 tahun 2025.
pendaftaran UKKJ jabatan fungsional guru jenjang ahli muda ke ahli madya untuk periode 1 tahun 2025. Nah, di sini yang saya akan daftarkan yaitu guru yang akan naik jabatan atau jenjang dari 3D ke 4A. Nah, di sini saya pilih, saya klik, kemudian saya pilih mengikuti. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul informasi pendaftaran. Nah, di sini kita harus memilih apakah Anda memiliki SKPAK untuk kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi. Kita pilih ya. Pangkat golongan saat ini kita pilih 3D dikarenakan kita akan mengajukan kenaikan pangkat ke 4A. Ini dia penata tingkat 1 3D pangkat saat ini. Kemudian di sini pendidikan terakhir diakui BKN. Kita pilih yang S1. Kita scroll ke bawah. Sebutkan predikat kinerja Anda sesuai dengan dokumen SKP tahun 2024. Kita cek untuk SKP tahun 2024. Nah, ini dia SKP untuk tahun 2024. Untuk predikat kinerjanya di sini sangat baik untuk predikat kinerja pegawai. Kita masuk kembali ke browser, kita pilih sangat baik. Kita cek kembali. Nah, setelah itu kita pilih daftar. Nah, di sini sudah berhasil mendaftar. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada tahapan uji kompetensi. Yang pertama, ajuan berkas, perpal ajuan, uji kom, dan hasil uji kom. Nah, baik, setelah kita mengonfirmasi surat undangan untuk mengikuti UKKJ dan kita sudah memilih dengan mengklik mengikuti, maka langkah selanjutnya kita harus mengisi persyaratan kelengkapan data lainnya, yaitu mengisi biodata. Nah, di sini masih merah, belum checklist hijau. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus klik biodata diri di sebelah kiri. Ini kita bisa klik di sini atau bisa juga yang berada di bawah. Ini kita klik saja yang di sini, sama saja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini pada biodata atau CV, segera lengkapi beberapa persyaratan di bawah ini paling lambat sampai dengan 16 Mei 2025. Apabila semua persyaratan sudah dilengkapi dan terisi, maka Anda bisa klik kirim berkas pada halaman beranda untuk mengirimkan data Anda agar bisa segera dilakukan verifikasi. Nah, di sini ada status kelengkapan, yang mana di sini kita harus melengkapi semua persyaratan kelengkapan data, dimulai dari CV atau informasi umum, kemudian CV, pengalaman pengembangan profesi, kemudian di sini kita harus mengupload dokumen penting. Nah, yang harus pertama kita lakukan, kita harus melengkapi CV informasi umum. Dan di sini juga statusnya masih merah semua, belum checklist hijau. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mengisi CV informasi umum. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia CV informasi umum. Di sini ada keterangan nama, status kepegawaian, nomor UKG, NIP, dan lain-lain. Namun di sini juga ada data yang harus kita lengkapi, seperti jenjang jabatan yang belum terisi, tahun pengangkatan jenjang jabatan, dan lain-lain. Nah, di sini kita harus melengkapinya dengan cara klik ubah. Kita klik di sini ubah. Nah, ini dia lengkapi formulir CV informasi umum berikut ini. Nah, di sini ada nama, nomor UKG, NIP, dan status kepegawaian yang sudah terisi otomatis. Nah, di sini kita masukkan alamat domisili. Nah, setelah kita mengisi alamat domisili, kemudian kita pilih provinsi, kabupaten atau kota. Untuk tempat lahir dan tanggal lahir sudah terisi otomatis. Kemudian untuk jenjang jabatan,
kita bisa pilih guru ahli muda. Nah, untuk patokannya kita bisa masuk ke My ASN. Nah, di sini saya sudah masuk di My ASN. Nah, di sini pada home kita pilih riwayat jabatan untuk melihat status jabatan kita. Kita klik di sini. Nah, di sini statusnya adalah guru ahli muda. Kemudian langkah selanjutnya di sini untuk tahun pengangkatan jenjang jabatan, kita masuk kembali ke My ASN. Ini dia riwayat jabatan guru ahli muda. Kita klik di sini. Tahun pengangkatannya tahun berapa? Di sini untuk riwayat jabatannya yaitu jabatan fungsional. Di sini diangkatnya tahun 2019. Kita masuk kembali, kita isikan di sini 2019 untuk tahun pengangkatan jenjang jabatan. Kemudian langkah selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk pangkat golongan terakhir sudah terisi otomatis. Nah, kemudian di sini untuk penetapan angka kredit atau PAK, di sini kita harus mengisinya. Kita masuk kembali ke My ASN. Kita masuk ke My ASN, kita close, kita masuk kembali ke home, kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat semua, kita scroll ke bawah, kita pilih riwayat angka kredit, kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa klik satu persatu atau juga kita bisa pilih di sini untuk PAK 2024. Nah, ini dia. Kita pilih yang ini. Nah, ini dia untuk PAK terakhir yaitu tahun 2024. Kita bisa lihat. Nah, ini dia PAK terakhir yaitu PAK tahun 2024. Di sini angka kreditnya yaitu 202,577. Dan di sini ada keterangan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi guru jenjang madya pangkat golongan ruang pembina 4A. Kita copy, kemudian kita masuk ke biodata atau dilengkapi CV. Nah, di sini kita masukkan penetapan angka kreditnya. Kita ubah komanya menjadi titik. Kemudian di sini untuk tahun pengangkatan pangkat golongan, kita bisa masuk ke My ASN. Kita klik di sini, kita masuk kembali ke home, kita scroll ke atas, kita pilih home, kita pilih riwayat golongan. Nah, di sini kita pilih yang 3D, kita klik di sini. Nah, ini dia untuk tahun pengangkatan sudah sesuai tahun 2022. Kemudian di sini untuk nilai SKP yang ada di e-kinerja, yaitu nilai prestasi kerja 1 tahun terakhir. Sekarang tahun 2025, maka yang terakhir itu tahun 2024. Nilainya yaitu sangat baik. Untuk asal sekolah, kabupaten, provinsi, NPSN, dan jenjang satuan pendidikan sudah terisi otomatis. Nah, untuk kelas yang diampu, dikarenakan ini adalah guru PJOK di sekolah dasar, maka di sini untuk kelas yang diampu, kita isikan saja dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian untuk mata pelajaran, sudah sesuai. Nah, kemudian untuk mata pelajaran di sini sudah sesuai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk lama mengajar kita isikan di sini 16 tahun. Kemudian langkah selanjutnya untuk jabatan atau tugas tambahan minimal 2 tahun. Di sini kita bisa memilihnya sebagai wakil kepala sekolah, koordinator mapel, koordinator ekstrakurikuler, koordinator unit, wali kelas, lain-lain jelaskan. Nah, di sini saya akan pilih yang ini, lain-lain jelaskan. Kita scroll ke bawah, kita ketikkan di sini bendahara BOS. Kemudian untuk pendidikan terakhir yaitu S1 sudah sesuai. Di sini sudah terisi otomatis. Untuk nama instansi pendidikan terakhir yaitu kita isikan. Kemudian untuk bidang pendidikan terakhir yaitu pendidikan. Kemudian untuk jurusannya sesuai dengan yang ada di ijazah yaitu pendidikan olahraga. Kemudian langkah selanjutnya kita isi email alternatif untuk kontak yaitu email belajar ID. Nah, setelah itu kita masukkan email alternatif aktif untuk kontak yaitu email personal atau email pribadi. Nah, setelah itu kita masukkan nomor telepon atau WhatsApp. Kemudian kita masukkan nomor kontak darurat yang terhubung dengan WhatsApp. Kita bisa masukkan nomor suami atau anak.
Nah, setelah itu kita bisa pilih simpan. Data berhasil disimpan. Tutup. Nah, di sini untuk CP atau informasi umum sudah checklist hijau. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan pengalaman pengembangan profesi. Kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita pilih CP pengalaman pengembangan profesi. Kita klik di sini, kita scroll ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa pilih tambah. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini kita harus melengkapi CV dengan mengisi pengalaman pengembangan profesi. Nah, di sini kita harus menuliskan 3 pelatihan yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Kita bisa pilih tambah data riwayat. Nah, di sini kita masukkan nama pelatihan, tanggal pelatihan, dan instansi penyelenggara. Kita masukkan nama pelatihannya di sini. Kemudian kita pilih tahun penyelenggaraan 14 Oktober. Nama instansi penyelenggara kita pilih pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih tambah data riwayat. Dikarenakan kita harus menuliskan 3 pelatihan yang relevan dengan profesi. Kita pilih tambah data riwayat. Kita masukkan kembali untuk CV pengalaman pengembangan profesi yang kedua. Kita scroll ke bawah, kita masukkan nama pelatihannya. Kemudian kita pilih tahun penyelenggaraan. Kita pilih tanggal 2 Juli. Untuk tanggal pelatihannya 2 Juli tahun 2024. Nah, untuk instansi penyelenggara PGRI Jawa Barat. Kemudian kita tambah kembali untuk pengalaman pengembangan profesi yang ketiga. Kita pilih tambah, kita scroll ke bawah, kita masukkan nama pelatihan untuk tanggalnya yaitu 31 Januari 2024. Instansi penyelenggaranya yaitu Universitas Majalengka. Kemudian kita pilih simpan. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mengupload dokumen penting. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih dokumen penting. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita harus mengupload SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, di sini untuk statusnya belum. Kita pilih unggah. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini untuk upload berkas bisa dengan format JPG, PNG, atau PDF dengan ukuran antara 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Nah, di sini kita pilih, kita klik. Sudah berhasil. Kemudian kita pilih unggah. Data berhasil. Kita pilih tutup. Kemudian kita scroll kembali ke bawah. Kita masuk kembali ke dokumen penting. Kita scroll ke bawah. Nah, baik, di sini statusnya sudah berubah menjadi selesai untuk SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, di sini kita bisa pilih pada aksi, kita bisa pilih lihat. Nah, sudah sesuai. Dan di sini juga kita bisa mengubahnya. Kemudian kita akan upload SK jabatan terakhir. Kita pilih unggah. Kita klik di sini SK Japung. Kita pilih, kemudian kita pilih unggah. Sudah berhasil, kita pilih tutup. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih kembali dokumen penting, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita upload salinan pak 4A. Kita pilih, kita klik di sini. Ini dia paknya, kita pilih, kita unggah. Sudah berhasil, kita pilih tutup. Kemudian kita scroll kembali ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya kita upload SKP atau salinan penilaian kinerja 1 tahun terakhir. Kita pilih unggah. Kita upload SKP.
kita pilih unggah. Sudah berhasil, kita pilih tutup. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih dokumen penting, kita scroll ke bawah. Langkah selanjutnya kita akan mengupload. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengupload atau mengunggah fakta integritas uji kompetensi. Nah, di sini kita harus mendownload terlebih dahulu template fakta integritas uji kompetensi. Nah, kita bisa download di sini. Nah, sudah terdownload, kita buka. Nah, ini dia tampilan dari fakta integritas peserta uji kompetensi. Nah, di sini kita harus mengisi nama, nomor SIM PKB, NIK, NIP, unit kerja, alamat email, nomor WhatsApp, Japung, jabatan fungsional, pangkat golongan, dan di sini juga kita harus mengisi uji kompetensi yang diikuti. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bubuhi dengan materai 10.000. Nah, setelah ditanda tangan yang dibubuhi dengan materai, kemudian kita scan. Nah, setelah itu kita upload di sini. Baik, selanjutnya kita pilih unggah untuk fakta integritas uji kompetensi, kita pilih unggah. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini untuk fakta integritas uji kompetensi. Nah, di sini kita pilih, kita klik di sini. Kita klik di sini, kita cari file fakta integritas hasil scan. Kita klik di sini. Kemudian langkah selanjutnya setelah terupload kita pilih unggah. Kemudian kita tutup. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini untuk persyaratan kelengkapan data. Nah, di sini untuk CV informasi umum sudah checklist hijau untuk statusnya. Kemudian untuk CV pengalaman pengembangan profesi di sini sudah checklist hijau dan dokumen penting sudah checklist hijau. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke beranda. Nah, di sini akan muncul pop-up pengumuman. Kita pilih kirim. Untuk kirim berkas, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kita konfirmasi, kita pilih ya untuk kirim berkas. Sudah berhasil. Nah, di sini untuk status biodatanya sudah checklist hijau. Nah, di sini akan muncul informasi atau pengumuman Anda sudah mengirimkan berkas Anda untuk diproses. Apabila Anda ingin membatalkan pengiriman berkas dan mengubah isian berkas, klik di sini. Nah, nanti kita harus cek secara berkala dari hasil perpal ajuan. Nah, apabila berkas Anda sudah diperpal pada perpal ajuan, maka di sini akan muncul notifikasi berkas Anda sudah dalam proses verifikasi. Pantau terus hasil verifikasi di halaman ini. Nah, demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.